still got some love deep inside of me. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7. Sini kami akan mempresentasikan dari mata kuliah Studi Kelayakan Bisnis yang berjudul Studi Kelayakan Bisnis Pengembangan pada Outlet and Kitchen. Anggota dari kelompok kami yaitu ada Julia Kumalasari, Rina Agustina Cahyani, Rea Almira, Putri Maharani Agustina, dan Endranti Ramadanti. Yang pertama, nama perusahaan dan jenis usaha. Unit usaha ini diberi nama NN Kitchen, sebuah singkatan yang berasal dari nama anak pemilik usaha yaitu Naura dan Naira. NN Kitchen berdiri sejak tahun 2020 yang pada awalnya pemilik keluar dari pekerjaan pada saat pandemi COVID-19 dan memberanikan diri untuk memulai usahanya yang bergerak pada bidang kuliner. Selanjutnya ada profil pemilik. Profil dari UMKM tersebut yaitu bernama Sylvie Andriani yang terlahir pada 19 Januari tahun 1990 di Bandung. Sebagai istri dan ibu 2 anak, beliau tidak pernah putus asa untuk menciptakan kreasi dan kontribusi dalam dunia bisnis termasuk bisnis NN Kitchen ini. Selanjutnya ada kelembagaan. UMKM ini belum mendaftar kelembagaan untuk legalitas usaha. Namun, NN Kitchen merupakan salah satu tenan di Sultan Hub, sehingga untuk alur perputaran usaha tetap berjalan lancar dan aman karena tenan di bawah naungan Sultan Hub. Selanjutnya ada profil keuangan. Berdasarkan kepemilikannya, NN Kitchen memilih untuk memakai modal usaha milik sendiri. Selanjutnya ada profil operasi. NN Kitchen ini ada di Jalan Sultan Tritayasa nomor 41, tepat di belakang toko Asbul. Ada beberapa rencana pengembangan di bawah ini, diantaranya yang pertama, pembaharuan menu dan inovasi produk untuk mengidentifikasi tren kuliner terkini agar lebih up to date dan mengenalkan menu baru yang inovatif dan disesuaikan dengan selera pelanggan. Yang kedua, perencanaan lokasi baru dan mendesain tempat baru yang lebih menarik. Yang ketiga, mengoptimalisasikan pemasaran lewat media sosial, situs web, dan platform pemesanan makanan, meningkatkan promosi seperti kolaborasi dengan influencer atau event khusus. Dan yang terakhir, aktif meminta feedback pelanggan dan menggunakan informasi tersebut untuk perbaikan yang berkelanjutan, menanggapi dengan cepat dan positif terhadap komentar negatif pelanggan. Ada beberapa aspek. Yang pertama, potensi pasar. Segmen sasaran pengunjung NN Kitchen yang sedang berkunjung ke pusat perbelanjaan dan juga yang berkunjung ke coffee shop. Selanjutnya ada estimasi permintaan. Data permintaan potensial dihitung berdasarkan jumlah penduduk di daerah tertentu, persentasi penduduk yang mengonsumsi makanan siap saji, jumlah konsumsi per orang per bulan, dan harga per porsi. Nilai permintaan potensial kemudian dihitung dengan mengalihkan jumlah konsumsi per bulan dengan harga per porsi. Data ini dapat digunakan untuk mengidentifikasi peluang pasar dan membuat strategi pemasaran yang tepat untuk makanan siap saji. Dan di pinggirnya ada data permintaan potensialnya. Data target penjualan NN Kitchen dapat berupa target penjualan pada 5 tahun yang akan datang dari tahun 2023 sampai dengan tahun 2027. Data ini digunakan untuk mengukur kinerja penjualan dan mengarahkan upaya pemasaran untuk mencapai target yang telah ditetapkan. Target penjualan dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan strategi bisnis NN Kitchen ini. Proses perluasan produksi. Luas produksi yang dihasilkan NN Kitchen setiap harinya berjumlah 35 porsi. Produksi pada NN Kitchen adalah bagian dari perencanaan untuk menghasilkan jumlah dan jenis hidangan khas Nusantara yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan pasar atau pelanggan dalam periode waktu tertentu. Yang ketiga, teknologi. Perangkatnya mencakup komputer, printer, scanner, dan perangkat lunak manajemen yang membantu dalam administrasi, pembukuan, atau komunikasi internal. Aspek manajemen dan organisasi. Dalam struktur organisasi, Sylvie sebagai owner NN Kitchen, Wida sebagai manajer, Lukman sebagai admin, Nurul, Septi, dan Irma sebagai kru di NN Kitchen tersebut. Tugas manajer yaitu memastikan bahwa
toko memiliki staf dan ketersediaan yang baik, mematuhi standar kualitas dan layanan, meningkatkan pendapatan dan pangsa pasar, dan membantu bisnis mencapai tujuannya. Mereka mempekerjakan dan melatih karyawan, membantu mengembangkan dan menerapkan strategi bisnis, dan melakukan berbagai tugas lain untuk memastikan bisnis berkembang. Selanjutnya, tugas admin yaitu memiliki pekerjaan yang sangat banyak karena mengurusi segala hal yang berhubungan dengan perusahaan NN Kitchen, yaitu mengatur dokumen perusahaan mengenai keuangan seperti melakukan pembukuan dasar pada keuangan di NN Kitchen. Dan yang terakhir, tugas kru di NN Kitchen tersebut ada beberapa, yaitu membuatkan pesanan sesuai dengan keinginan pelanggan, mempersiapkan tempat duduk tamu, memastikan pelanggan bisa mendapat pelayanan yang terbaik. THR yang diberikan kurang lebih sebesar 500.000 untuk setiap karyawan. Dan yang terakhir, dari kompensasi tidak langsung ada fasilitas tempat istirahat. Perusahaan juga menyediakan tempat peristirahatan untuk karyawan yang dapat digunakan pada saat jam kerja. Ini saya akan menjelaskan tentang bab 5, yaitu aspek keuangan. Pertama, kebutuhan investasi. Dalam menjalankan usaha ini, NN Kitchen melakukan investasi awal sebesar 350 juta. Sebelum masuk ke tahun pertama, NN Kitchen perlu membeli semua kebutuhan yang diperlukan untuk membuka usahanya terlebih dahulu sebelum memasuki tahun pertama. Selain ini, NN Kitchen juga perlu membuat beberapa laporan-laporan untuk mengetahui tiap hutang, laba rugi, dan laporan lainnya, agar nantinya NN Kitchen dapat menghitung keuntungan yang didapat sampai beberapa tahun ke depan. Berikut terdapat beberapa investasi yang ada pada NN Kitchen. Dalam harga peroleh, kita bisa melihat jumlah investasi yang harus dimiliki oleh NN Kitchen, yaitu sebesar 342.779.500. Yang kedua ada sumber permodalan dan biaya modal. Untuk modal sendiri, NN Kitchen dapat berasal dari tabungan pemilik atau bisa disebut dengan modal pribadi. Prediksi kebutuhan modal kerja. Dalam tabel kita bisa melihat 5 tahun ke depan berapa modal kerja bahan baku yang harus dikeluarkan, dan kita menghitung dalam setiap tahun 10%. Dalam tahun pertama, NN Kitchen harus mengeluarkan uang modal bahan baku sebesar 377.460.000, dan dalam tahun kedua modal bahan baku sebesar Rp415.206.000. Untuk tahun ketiga ada Rp456.726.600. Pada tahun keempat, total modal bahan baku sebesar Rp502.399.260. Untuk tahun terakhir yang kelima, ada modal bahan baku yang perlu disiapkan sebesar Rp552.639.186. Untuk yang keempat adalah prediksi perhitungan depresiasi aset. Untuk perhitungan penyusutannya, di sini kita menggunakan asumsi sebesar 10%. Pada tahun pertama, penyusutan dapat terhitung jumlahnya sebesar Rp22.375.100. Pada tahun kedua, Rp22.377.124. Pada tahun ketiga adalah Rp22.277.100, dan pada tahun keempat Rp17.383.383. Yang tahun kelima adalah sebesar Rp17.347.383.
Untuk perhitungan penyusutan aset pengganti di sini kita hanya terhitung kepada أيوة فيكم مننا نفس روحنا ودمنا قلبنا بيرتاح هوام للي فعلا زينا الكلام نفس الكلام حتى نفس الاهتمام عشرة مش ممكن تهون يوم من الأيام حتى لوننا وشكلنا يعني أنا شبهك تمام وبتجمعنا حاجات حلوة أكيد يلا نمد الإيد من غير كلام أجمل الأوقات بتيجي عالبال يبقى الحمل جبال ننساه هوام انت وانا 185 rupiah. Dan pada tahun 2026 di sini kita akan mendapatkan satu berikutnya pada tahun 2020 sama akan mendapatkan 1.672.429.000 rupiah. Untuk yang keenam ada prediksi cash flow dalam laporan arus kas. Di sini ada aktivitas operasi, laba bersih, piutang usaha, penyusutan hutang dagang, kas bersih, dan aktivitas operasi. Aktivitas investasi, penjualan aset, pembelian aset, kas bersih dari aktivitas investasi. Aktivitas pendanaan, baik pinjaman bank, kas bersih. Karena dalam pinjaman bank ini Kitchen kan tidak memiliki pinjaman sama sekali. Yang ketujuh ada laporan keuangan dayawan atau laporan LFOA. Pada harga pokok produksi tahun pertama, NN Kitchen mendapatkan 423.000. Maaf salah, mendapatkan 424.717.000 rupiah. Tahun kedua 2024 mendapatkan 463.850.717 rupiah. Pada tahun ketiga mendapatkan 508.407.317.000 rupiah. Dan pada tahun 2026 mendapatkan 559.248.000 rupiah. Dan pada tahun terakhir yang kelima 2027 mendapatkan 13.161.535 rupiah. Untuk harga pokok sendiri dalam tahun 2003 di sini laba per unitnya adalah 4% dan pada 2024 mendapatkan laba per unit 1%. Dalam tahun 2025 mendapatkan laba 4%. Pada tahun keempat mendapatkan laba 1% dan pada tahun 2027 mendapatkan laba 3%. Penguji kelayakan aspek keuangan. Yang pertama, metode payback period. Dalam analisis kelayakan investasi kita bisa lihat pada tabel berikut dengan asumsi syarat pengembalian 5 tahun. PP kurang lebih dari waktu investasi sehingga pengembangan usaha NN Kitchen dinyatakan layak. Karena di sini NN Kitchen mampu mengembalikan modal kurang lebih dari 1 tahun 5 bulan. Untuk profitability index NN Kitchen, di sini kita bisa lihat dari tabel PI lebih dari 1 sehingga pengembangan usaha dikatakan layak. Untuk metode berikutnya adalah metode net present value. Di sini kita bisa lihat NPV
NPV yang didapat oleh NNKICEN adalah sebesar 806.586.237 rupiah. Untuk metode internal rate of return NVV 1 dan NVV 2, di sini kita bisa lihat NVV 1 mendapatkan nilai sebesar 886.286.237 dan pada NVV berikutnya mendapatkan 702.449.960 rupiah. Maka dari NVV tersebut kita dapat menghitung IRR dari perusahaan ini. Karena IRR berada di antara NVV 1 dan NVV 2, sehingga pengembangan usaha NNKICEN dinyatakan layak. Dan pada metode return on investment pada tahun pertama, penjualan investasi dan penjualan investasi dan ROI di sini kita menggunakan rumus penjualan dikurang investasi dibagi investasi lalu dikali 100% dan hasilnya ada pada tabel berikut. Dan untuk yang terakhir ada metode break-even point. Di sini BP per unit total biaya tetap dibagi harga jual per unit dikurang biaya variabel setiap unit produk. Dalam BEP ini kita bisa mendapatkan dalam tahun pertama yaitu 3.900 rupiah, yang kedua 1.500, yang ketiga tahun ketiga sama dengan tahun kedua, dan yang tahun keempat 1.400, dan tahun terakhir sebesar 1.300 rupiah. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Riding to me, I still got some love deep inside of me. Please drag it out of me. Need to lie to me. I know you got a guy, he's not a guy to me. Just say goodbye to him, then take a ride to me. Riding to me, I still got some love deep inside of me. Please drag it out of me. You just might, just might get that G-Wagon out of me. Please drag it out of me.